Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan, saya Irma Nuriana dari program studi akuntansi dengan NPM 20210008. Di sini saya dari mata kuliah Auditing 2 dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Lutfi, SE MSI. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu pemeriksaan subsequent event dan penyelesaian subsequent event pada pemeriksaan. Jadi kita akan mempelajari nih bagaimana contoh dan sifat pada subsequent event. Nah, oke, baiklah, di sini saya akan mengartikan apa itu subsequent event. Subsequent event adalah peristiwa atau transaksi yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan atau neraca, tetapi sebelum terbitnya laporan audit, yang mempunyai akibat yang material terhadap laporan keuangan sehingga memerlukan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan tersebut. Terdapat dua jenis subsequent event sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada peristiwa yang memberikan tambahan audit yang berhubungan dengan kondisi yang ada pada tanggal laporan posisi keuangan atau neraca dan berdampak terhadap taksiran yang melekat dalam proses penyusunan laporan keuangan. Kemudian, yang kedua, peristiwa-peristiwa yang menyediakan tambahan bukti yang berhubungan dengan kondisi yang tidak ada pada tanggal laporan posisi keuangan atau neraca, namun kondisi tersebut ada sesudah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, kemudian menurut SAK etap pada tahun 2009 ayat 156, peristiwa setelah akhir periode pelaporan adalah peristiwa-peristiwa menguntungkan maupun tidak menguntungkan yang terjadi setelah akhir periode pelaporan sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan. Nah, ada dua jenis peristiwa setelah akhir pada periode pelaporan tersebut. Yang pertama itu yang kita ketahui peristiwa yang memberikan bukti atau suatu kondisi yang terjadi pada periode pelaporan atau peristiwa setelah akhir periode pelaporan pada pemeriksaan penyesuaian. Kemudian yang kedua, itu ada peristiwa yang mengindikasikan suatu kondisi setelah akhir periode pelaporan keuangan, setelah akhir periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian. Kemudian menurut PSAK nomor 8 revisi 2010 bahwa peristiwa setelah periode pelaporan adalah itu biasanya disebut dengan peristiwa yang terjadi pada akhir periode pelaporan dan tanggal laporan keuangan atau neraca di otorisasi untuk diaudit. Kemudian peristiwa yang menguntungkan maupun yang tidak. Nah, ada peristiwa-peristiwa yang dapat kita ketahui. Yang pertama yaitu ada peristiwa yang memberikan bukti atas adanya kondisi pada akhir periode pelaporan atau peristiwa penyesuaian setelah periode pelaporan. Nah, yang kedua yaitu ada peristiwa yang mengindikasi timbulnya kondisi setelah periode pelaporan atau peristiwa penyesuaian setelah periode pelaporan. Nah, subsequent event yang harus diaudit oleh akuntan publik itu yang kita ketahui ada dua. Yang pertama ada subsequent collection, kemudian yang kedua ada subsequent payment. Nah, tujuan pemeriksaan pada subsequent event yang pertama yaitu untuk menentukan apakah ada kejadian-kejadian penting sesudah tanggal pelaporan posisi keuangan atau neraca yang membutuhkan penyesuaian terhadap laporan keuangan atau memerlukan pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan agar tidak menyesatkan pengguna laporan keuangan. Kemudian yang kedua, untuk menentukan kemungkinan tertagihnya piutang walaupun konfirmasinya itu positif. Nah, piutang itu tidak tanggung jawab dalam pelanggan dan piutang tersebut sudah lama tidak dilunasi oleh pelanggan. Namun, jika setelah tanggal laporan posisi keuangan tersebut ternyata piutang tersebut dilunasi oleh pelanggan, maka perusahaan tidak perlu meragukan collectibility piutang tersebut. Yang ketiga, untuk memastikan bahwa barang dalam perjalanan yang tercantum di laporan posisi keuangan atau neraca
pertanggal laporan posisi keuangan neraca betul-betul masih dalam perjalanan. Yang keempat itu untuk memastikan bahwa liabilitas dan beban yang masih harus dibayar yang tercantum di laporan posisi keuangan neraca atau pertanggal laporan posisi keuangan atau neraca betul-betul merupakan liabilitas perusahaan yang akan dilunasi pada saat jatuh tempo atau sesudah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Kemudian yang kelima, untuk memastikan bahwa tidak ada liabilitas perusahaan yang belum dicatat per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Kemudian ada prosedur pemeriksaan subsequent event yang kita ketahui itu yang pertama yaitu harus periksa pengeluaran kas sesudah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca sampai mendekati tanggal seleksi audit fieldwork. Kemudian yang kedua, periksa penerimaan kas sesudah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca sampai mendekati tanggal selesainya audit fieldwork. Kemudian yang ketiga, kita harus periksa bukti penerimaan barang sesudah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca sampai mendekati tanggal selesainya audit fieldwork. Yang keempat, periksa bukti pengeluaran barang sesudah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca sampai mendekati tanggal selesainya audit fieldwork. 5. Periksa chute of pembelian dan chute of penjualan. Yang keenam yaitu review laporan keuangan interim untuk periode sesudah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Yang ketujuh, kita harus minta salinan kopi notulen rapat direksi, dewan komisaris, terus pemegang saham, dan pelajari notulen tersebut. Yang ke-8, lakukan tanggung jawab dengan penjabat perusahaan yang berwenang. Yang ke-9, kita kirim konfirmasi penasihat hukum perusahaan untuk mengetahui apakah perusahaan mempunyai masalah hukum di pengadilan. Kemudian analisis perkiraan profesional fee atau mengetahui apakah ada pembebanan fee dari penasihat hukum perusahaan yang menyangkut perkara di pengadilan. Kemudian 11, dapatkan surat pernyataan langganan client representation letter. Nah, menurut Eksak Etap 2009 ayat 158, tanggal penyelesaian laporan keuangan entitas harus mengungkapkan tanggal penyelesaian laporan keuangan. Menurut PSAK nomor 8 revisi 2010 8 ayat 7, jadi tanggal otorisasi untuk terbit entitas mengungkapkan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit dan pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan. Penyelesaian pemeriksaan akuntan. Nah, jadi seluruh kertas kerja itu harus diparaf oleh pembuatnya dan direview oleh atasan dari yang membuat kertas kerja tersebut. Yang kedua, hasil review harus didokumentasikan dalam suatu review notice, dan review notice itu tersebut harus dijawab secara tuntas oleh staf yang review secara tertulis. Kemudian daftar audit adjustment harus disusun lengkap dengan indeks working paper-nya yang didiskusikan dengan klien komite audit. Kemudian ada audit adjustment yang sudah disetujui klien harus posting ke masing-masing kertas kerja yang berkaitan baik di supporting schedule. Nah, selanjutnya kita bahas tentang kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu subsequent event adalah peristiwa atau transaksi yang terjadi setelah tanggal neraca tetapi sebelum diterbitkannya laporan audit yang mempunyai akibat yang material terhadap laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan tersebut. Nah, subsequent event yang harus diaudit oleh akuntan publik. Inilah video dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.